Musim-musim berganti. Ibrahim alaihissalam menua, rambutnya memutih, namun doanya tak pernah berubah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Dan hari itu doanya akhirnya dikabulkan. Ismail alaihissalam lahir. Bagi Hajar, ini adalah mukjizat. Kini dalam pelukannya ada anak yang dinanti. Jawaban atas begitu banyak doa. Menjadi ibu memberinya identitas baru, makna yang benar-benar baru. Kerinduan akan anak yang Sarah pendam bertahun-tahun, kini seakan hidup dalam pelukan Hajar. Meski Sarah berserah pada Allah dan bertawakal padanya, ia tetap merasa pedih yang dalam di hatinya. Di satu sisi pemandangan bahagia ini memberinya harapan, namun di sisi lain, ini mengingatkannya pada kehampaan tersembunyi di hatinya. Setiap kali ia memandangnya, rindu akan anak yang ia simpan bertahun-tahun kembali terbangun. Saat Ismail kecil tersenyum manis, sedih yang lembut namun dalam menyentuh hatinya. Ya, ia cemburu. Namun cemburu ini tanpa kebencian. Ini adalah cemburu dari hati yang terluka. Namun, ia tetap diam. Meski melewati begitu banyak kesulitan, ia berusaha mengupayakan kebahagiaan Ibrahim. Tapi ia sadar ia tak lagi mampu memikul beban ini. Setan terus mendatanginya, membisikkan kata-kata yang membuat hatinya semakin berat. Kini ia benar-benar lelah. Untuk lari dari api yang membakar di dalamnya, ia tak punya pilihan lain. Apa yang ia inginkan kini sudah jelas. Hajar dan Ismail harus meninggalkan rumah ini. Akhirnya dia menyampaikan pada Ibrahim alaihissalam tentang keinginannya ini. Seakan gunung runtuh di atas bahu Ibrahim. Di satu sisi, pendamping hidupnya istrinya Sarah, yang telah menanggung semua kesulitan bersamanya selama bertahun-tahun, kini menangis. Dan di sisi lain ada putra kecilnya, Ismail, yang tak pernah cukup ia gendong. Dan ibunya yang tak berdaya Hajar, apa yang harus ia lakukan? Kemana ia harus membawa mereka? Dan yang terpenting, apa yang akan Allah perintahkan kepadanya? Bagaimanapun ia adalah seorang nabi. Dan pada akhirnya, ia bertanggung jawab hanya untuk melakukan apa yang diridhoi Allah. Dan Allah memberi perintahnya. Tinggalkan mereka di Mekah. Persiapan pun dilakukan. Hajar mendekap anaknya, memeluknya erat-erat. Perjalanan pun dimulai. Di setiap langkah, cemasnya semakin kuat. Seperti apa Makkah saat itu? Tak ada satupun pohon, tak ada air, dan tak ada satupun manusia. Hanya batu-batu panas, terik matahari, dan keheningan yang mendalam. Dan perjalanan pun usai. Namun sebenarnya semuanya baru saja dimulai. Keheningan turun, bahkan angin gurun pun membisu. Nabi Ibrahim berhenti. Sejenak pandangannya bertemu mata Hajar, namun duka di matanya begitu dalam hingga ia tak sanggup menatap. Perlahan ia meletakkan kantong air dan beberapa butir kurma di pasir. Saat perpisahan telah tiba, ia mulai melangkah pergi meski membelakangi. Hatinya tetap tertinggal di sana. Di tiap langkah kakinya terasa semakin berat. Karena yang ia tinggalkan bukan hanya seorang istri dan bayi. Ia juga meninggalkan sepotong hatinya. Coba bayangkan dan rasakan kesepian Hajar. Ia berjalan menuju Ibrahim, menapaki pasir yang membara. Kakinya seperti terbakar, napasnya terengah-engah, tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan api di jiwanya. Oh Ibrahim, kemana engkau pergi, meninggalkan kami di lembah tandus ini, di tempat tanpa tanaman, tanpa manusia? Kepada siapa kau titipkan kami? Bahu Ibrahim merosot. Sementara wajahnya tetap berpaling. Mungkin jika ia menoleh, ia takkan mampu menyembunyikan air mata di matanya.
Namun Ibrahim tahu ini bukan perpisahan. Ini adalah ujian kepasrahan. Hajar bertanya sekali lagi. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami? Hati Nabi Ibrahim hancur. Tenggorokannya sesak bahkan tak sanggup menatap wajah Hajar. Ya, katanya dengan hati yang perih. Ini perintah Allah. Lalu ia berkata, Kalau begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Nabi Ibrahim mencapai sebuah bukit hingga mereka tak lagi bisa melihatnya. Ia mengangkat tangan dan berdoa sambil berlinang air mata. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Tak lama, mereka pun berhadapan dengan kerasnya kenyataan gurun. Sedikit air dan kurma yang ditinggalkan Ibrahim habis dalam sekejap. Ismail masih bayi. Melihat tubuh kecilnya tersiksa kehausan, menghancurkan dunia Hajar. Hatinya tak lagi sanggup melihat anaknya begitu kesakitan. Maka usaha gigih untuk menyelamatkan anaknya dimulai di gurun. Ia mendapati dirinya di bukit terdekat, Safa. Saat ia mencapai puncak, ia berhenti dan menoleh sekeliling. Matanya mencari harapan di ufuk. Sosok manusia, tanda apapun, tapi tak ada apa-apa. Hanya pasir tanpa akhir dan kesunyian mendalam yang membuatmu benar-benar sendiri. Yang ia pikirkan hanya anaknya. Ia tak berhenti. Ia berlari bolak-balik melewati lembah dalam antara Safa dan Marwah berkali-kali. Saat berlari di bawah terik matahari, di atas pasir yang membakar, setiap kali turun ke lembah, ia kehilangan pandangan pada Ismail sesaat dan dadanya terasa sesak. Saat itu hati seorang ibu tak sanggup menahannya. Ia pun berteriak. Ismailku, Lalu ia berlari mencari pertolongan. Ia takut tubuh kecilnya tak bisa bertahan lebih lama. Ia sedang mencari setetes air, jalan keluar, harapan. Saat ia sampai di Bukit Marwah, ia tak melihat siapapun. Ia berbalik melalui jalan yang sama dan ia melakukan ini 7 kali. Setiap kali ia berharap, mungkin kali ini. Saat ia berlari menuju lembah, kakinya tenggelam di pasir dan paru-parunya terasa terbakar. Ia tak berhenti sedetik pun. Ia tak pernah terpikir menyerah sekalipun. Saat tubuhnya hampir menyerah, kekuatan keibuan mengangkatnya lagi. Dan ia pun terus berlari untuk ke-7 dan terakhir kalinya. Ia benar-benar kelelahan. Saat ia menjatuhkan diri di Bukit Marwah, rasanya seperti semuanya telah berakhir. Kakinya tak lagi mampu menopangnya. Tenggorokannya kering dan ia tak punya tenaga lagi. Tepat saat itu ia mendengar suara. Ia berseru ke dalam kehampaan. aku mendengar suaramu. Tolonglah aku jika engkau bisa menolong. Saat ia menoleh, ia melihat seseorang berdiri di dekat kaki kecil Ismail. Ya, itu adalah malaikat. Dengan tumitnya, malaikat itu menggali tanah perlahan dan dari tanah kering yang retak itu, air jernih mulai memancar deras. Hajar tak percaya dengan apa yang ia lihat. Setelah sesaat terkejut, tak ingin kehilangan setetes pun anugerah ilahi ini, ia segera membendung air itu dengan kedua tangannya, membuat kolam kecil. Bersamaan dengan itu, ia mulai mengisi kantong airnya. Saat melihat air mengalir di antara kedua tangannya, dengan takjub ia berseru, Zam-zam, zam-zam. Ia bukan hanya memanggil air, tapi rahmat yang dikirim Robnya. Berhenti, jangan mengalir pergi. Dan saat itu, nama air yang memancar karena doa seorang ibu takkan pernah dilupakan hingga akhir zaman. Zam-zam. Berabad-abad kemudian, saat Nabi Muhammad SAW menuturkan momen ini, beliau tersenyum lembut dan menceritakan kesigapan sang ibu mulia. Semoga Allah merahmati ibu Ismail. Jika ia membiarkan air itu seperti adanya,
maka hari ini Zam-Zam akan menjadi sungai yang mengalir tanpa henti. Saat itu, kehidupan mulai tumbuh di tengah gurun. Ismail yang sempat kehausan, akhirnya minum air penuh berkah dari tangan ibunya. Dan malaikat memberi kabar gembira yang menenangkan hati Hajar. Jangan takut, Allah tak akan pernah menelantarkanmu atau membiarkanmu binasa. Karena inilah tanah yang kelak suatu hari, di mana anak ini dan ayahnya akan membangun